Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di kawasan Kota Tua, tepatnya di depan gedung Bank Mandiri, yang saat ini aksesnya tidak begitu kelihatan karena banyaknya para pedagang kaki lima di kawasan ini. Ke depan kita akan melihat perkembangan dari pembangunan MRT Jakarta fase 2A CP203, lintasan Glodok sampai ke arah kota, dan integrasinya dengan stasiun Jakarta Kota ataupun stasiun Beos. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan jadilah saksi sejarah untuk pembangunan Indonesia yang lebih baik. Tidak hanya di depan gedung Mandiri, kita juga lihat di plaza dari stasiun Beos. Di sini juga banyak para pedagang yang memanfaatkan ataupun menggunakan lahan untuk berjualan. Hanya saja perlu sekali diperhatikan oleh para pedagang untuk tidak membuang bekas-bekas makanan, bekas-bekas minuman, limbah-limbah ya dari goreng-menggoreng ataupun lainnya masak-memasak ke area trotoar sehingga mengakibatkan trotoar menjadi kotor dan hitam. Terlepas dari memang trotoar ini ataupun plaza ini harusnya bebas dari para pedagang dan termasuk parkir kendaraan bermotor seperti yang kita lihat di samping. Sebelum lebih banyak kita melihat perkembangan di kawasan Kota Tua, dari arah Glodok kita akan naik bis Transjakarta agar dapat melihat pekerjaan yang ada di dalam area yang ditutup, yaitu bagian atas dari stasiun MRT Kota. Tadinya di bawah dari terpal-terpal terdapat tangki-tangki, mungkin dipergunakan untuk penampung air ataupun hal lainnya keperluan dari stasiun MRT Kota. Saat ini sudah ditutup. Lalu ada gedung-gedung ya ataupun bangunan-bangunan yang kita lihat di sisi tengah. Apakah itu gedung CityVT atau juga akses menuju ke stasiun MRT Kota di bagian bawah yang nantinya kemungkinan akan diintegrasikan juga dengan halte-halte Transjakarta. Yang di area di sini sudah ditutup ataupun sudah dipadatkan bagian atasnya dan sudah semakin rapi. Di beberapa bagian masih ditempatkan besi-besi yang biasanya disusun-susun ataupun scaffolding untuk keperluan konstruksi. Sedangkan gedung-gedung yang berada di pinggir dari jalur stasiun MRT Kota di sini sudah banyak yang tutup sejak lama. Nah, di bagian ujung ini ada area terbuka. Ini adalah integrasi akses menuju ke stasiun MRT Kota dari arah stasiun Beos ataupun stasiun Jakarta Kota. Dan terowongan penghubung berada di bawah akses jalan yang kita lewati menggunakan bis Transjakarta. Baik, kita pindah ke seberang, tepatnya di depan stasiun Jakarta Kota ataupun stasiun KAI Beos. Di sini area yang tadinya dipakai untuk entrance utama sudah banyak yang ditutup dan dipadatkan. Kemudian ada material-material seperti seat pile baja yang sudah tidak lagi dipergunakan. Nanti untuk akses yang paling awal pada saat integrasi adalah di dekat pintu selatan dari stasiun Beos. Sementara akses utama yang pernah ada di dalam desain itu dipindah ke area pintu selatan tersebut. Mungkin nanti akan dibuatkan kembali ya setelah selesai secara keseluruhan, namun fokusnya masih penyelesaian ataupun integrasi antara stasiun Jakarta Kota Beos dengan stasiun MRT Kota. Dan ini tadi jalan yang kita lewati pada saat awal video, tepatnya di depan gedung Bank Mandiri yang sudah banyak tertutup oleh para pedagang. Rangka-rangka besi kita juga lihat di dalam area konstruksi akses utama. Tampak di bagian ujung area yang ditutup itu nantinya akan menjadi akses. Apakah akan ditutup dengan kanopi atau dibiarkan ya terbuka, dan para penumpang yang akan pindah moda transportasi tinggal menuju ke area tersebut, masuk ke bawah tanah ataupun koridor yang ada di terowongan menuju ke arah stasiun MRT Kota, pindah moda transportasi menggunakan MRT Jakarta. Ini adalah maket mini dari area stasiun MRT Kota dan sempat kita kunjungi beberapa waktu lalu. Mas, entrance-nya nggak jadi di sini ya? Pindah ke sini? Pinggir ya? Ini kan entrance 4 nih? Iya, utamanya pindah ke sini juga? Ini kan tadinya utamanya di sini. Iya.
Oh, jadi ke situ. Cuman satu entrance. Ada beberapa yang Ada beberapa ya. Oh, bukan yang dari kota. ada di kota ya. Satu ya. Oke. Iya, langsung ditutup warna hijau. Pindah entrance-nya. Jadi memang ada pemindahan dari entrance utama di dekat Tugu Jam ya yang cukup besar ke bagian pinggir entrance 4. Entrance 4 ini yang terhubung langsung ke arah entrance 4 juga di ujung jalan pintu besar selatan. Nah, di sini koridor menuju ke arah stasiun MRT tersebut dihiasi dengan gambar-gambar ataupun informasi tentang sejarah Kota Tua ya, kemudian juga sejarah transportasi yang ada di kawasan ini, karena dahulunya pemerintah Hindia Belanda memang menjadikan kawasan ini sebagai pusat pemerintahan, dan untuk menuju ke arah kawasan lainnya juga sudah dibangun tram ataupun angkutan massal umum pada waktu itu ya. Pada waktu itu sudah ada angkutan massal. Berarti mungkin dengan populasi sejumlah tersebut membutuhkan angkutan yang lebih ya dari sekedar misal angkutan tradisional menuju ke arah Matraman, Senen atau Jatinegara pada waktu tersebut. Baik, dari arah stasiun kota kita kembali ke arah Glodok. Di sini ada entrance 3 ya, setelah tadi ada entrance 4. Entrance 3 memiliki gedung sendiri, kemudian dari entrance 3 di bagian tengah terdapat area-area entrance lainnya, ada anak tangga turun ke bawah. Kemungkinan itu bisa dipergunakan untuk jalur turun, mungkin adalah entrance 5. Nah, apakah akan terintegrasi dengan bis-bis Transjakarta nantinya ke depan ya di area ini belum diketahui, karena haltenya ada satu di Glodok dan halte berikutnya ada di Kali Besar serta kota itu sendiri. Entrance 1 ini ada di depan kita, persisnya ke arah Glodok Elektronik ya, Arko. Kemudian entrance 2 ada di seberang ataupun di sisi barat. Tidak berbeda jauh secara jarak, tetapi paling tidak memberikan alternatif akses bagi para penumpang yang berada di sekitarnya lebih dekat lewat mana. Dan stasiun Glodok itu juga tidak jauh dari ujung stasiun MRT kota. Kurang lebih jaraknya adalah 250 meter antara stasiun Glodok dan juga stasiun MRT kota. Kembali ke Market Mini, ini adalah ujung dari stasiun MRT kota dengan entrance A. Nah, entrance A ini tadi ada di pertigaan yang sedang dikerjakan, yaitu titik temu Jalan Pintu Besar Selatan dengan Jalan Pinang Sia. Bisa juga dari arah Pancoran Tea House, kemudian ada entrance B yang ini berada di bagian tengah. Ini ada entrance 1. Oke, ada entrance 5 yang berada di tengah jalur ya. Tengah jalur pintu besar selatan. Jadi nantinya bis-bis Transjakarta mungkin saja punya halte di area tersebut dan para penumpangnya bisa pindah moda transportasi. Ini adalah gedung Museum Mandiri dan terowongan dari integrasi stasiun MRT Kota, stasiun Kota Beos berada di bawah jalan perempatan yang ada di kawasan Kota Tua. Dari arah Plaza Beos menuju ke Kali Besar, kalau kita naik bis Transjakarta, kita akan melihat juga banyak para pedagang. Nah, mereka ini membutuhkan lahan sebenarnya untuk bisa berjual beli. Semoga ada lahan khusus, lahan binaan yang dipersiapkan oleh Provinsi DKI Jakarta untuk para pedagang UMKM ini, jadi tidak menggunakan trotoar untuk beraktivitas, apalagi parkir ya, seperti barusan. Kita pindah ke Jalan Kunir, ini merupakan akses menuju ke kawasan Kota Tua juga ya. Di sini ada satu dan tatapannya lumayan tajam
ke arah kita tadi karena kita menggunakan kendaraan. Harusnya bagian tengah jalan tidak boleh dipergunakan untuk berjualan. Biasanya makin sore, informasi dari sahabat kita ini areanya akan semakin ramai dengan para pedagang. Itu tadi butuh lokasi khusus. Sebenarnya ada lokasi binaan di Taman Kota Intan ataupun ke arah kiri, ke arah utara lagi dari jalan yang kita lewati. Hanya saja memang berjarak agak lebih jauh ya dibandingkan dengan Museum Fathahillah atau juga Stasiun Beos. Jadi para penumpang ya mungkin malas juga menuju ke arah lokasi tersebut untuk berbelanja ataupun membeli segala sesuatunya, makanan, minuman, atau souvenir-souvenir yang memang dijajakan oleh para pedagang-pedagang di kawasan Kota Tua. Beberapa gedung yang kita lihat ya itu juga dilakukan pemugaran. Jadi gedungnya lebih kelihatan baru ya, meskipun dari struktur bangunan itu memang tidak boleh dirubah karena bagian dari sejarah. Dan ini adalah konsentrasi para pedagang di bagian pinggir dari gedung-gedung tersebut. Nah, ini contohnya air-air yang berserakan. Kemudian juga banyak kegiatan goreng-menggoreng, rebus-merebus. Ini dipakai untuk parkir kendaraan bermotor. Trotoarnya tersisa sedikit saja bagi para pejalan kaki jadinya. Ini goreng-menggoreng. Dan ini parkir kendaraan bermotor lagi. Nah, limbah-limbah dari goreng-menggoreng, kemudian rebus-merebus, atau juga soto, ya, sate, dan lainnya sebaiknya disimpan di dalam tempat tertentu, tidak mengenai jalanan ataupun trotoar. Karena kalau sudah terkena minyak, terkena kopi, dan lainnya, sulit untuk dibersihkan dan trotoarnya menjadi kumuh. Di bawah pepohonan di dekat taman-taman kita lihat juga banyak sampah-sampah yang berserakan. Semoga para pengunjung menyadari hal ya, terutama kebersihan, menjaga kebersihan yang ada di kawasan ini sehingga semua lokasi dapat bermanfaat bagi masyarakat dan nyaman untuk dilewati. Ini juga di bawah taman, di dekat tanaman-tanaman kita lihat sampah-sampah dikumpulkan. Sampah-sampahnya berupa bekas-bekas botol minuman, kemudian sampah-sampah plastik. Nah, ini mulai menghitam trotoarnya. Dan ini dijadikan juga tempat parkir kendaraan bermotor. Semoga mendapat perhatian dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan penataan terhadap kawasan ini, ya dijaga kebersihannya, bagian yang sudah hilang catnya dicat kembali, untuk garisnya juga sama markanya, sehingga menjadikan kawasan lebih rapi. Para pedagang dikonsentrasikan di satu lokasi tapi tidak di kawasan ini. Tetap berada di dekat sini tapi di kawasan lainnya ya, tidak di area plaza ataupun di area trotoar. Apakah tidak ada dishub atau Satpol PP? Ya, kemarin kita melihat ada mobilnya di kawasan ini. Mungkin para pedagangnya terlalu banyak ya untuk harus dikontrol, sehingga mungkin sudah dibicarakan secara baik-baik ya. Namun perlu tindakan-tindakan yang lebih dapat menata dan menertibkan kawasan yang ada di sekitar Plaza Beos ini. Target penyelesaian untuk MRT Jakarta fase 2A CP203 Glodok ke arah kota yang mungkin sudah mencapai 85-86% saat ini, karena yang di awal itu adalah update di bulan Maret, akan selesai pada tahun 2029 ya, karena
Untuk MRT Jakarta fase 2A CP203 ini harus menunggu CP202 selesai, yaitu pembangunan infrastruktur MRT Jakarta dari arah Harmoni menuju ke arah Mangga Besar Glodok. Lalu rangkaian keretanya baru bisa melewati area tersebut sampailah di kawasan kota. Nah, yang dalam waktu dekat, ya tidak begitu dekat sebenarnya, yang akan dioperasikan adalah CP201, yaitu Bundaran HI sampai ke arah Monas. Dan kalau kita lihat pembangunannya sudah cukup lama ya dibandingkan dengan LRT Jakarta, LRT Jabodebek. Mudah-mudahan tidak ada halangan, semoga lancar dan tentunya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam mobilitas di kota Jakarta. Nah, ini adalah galeri MRT Jakarta yang ada di dalam stasiun Beos yang dapat dikunjungi oleh masyarakat warga yang ingin mengetahui perkembangan-perkembangan dari pembangunan MRT di kota Jakarta. Dan itu informasinya mulai dari fase paling awal, yaitu lintasan Lebak Bulus sampai ke arah Bundaran HI. Baik, keluar juga di pintu utara stasiun Jakarta Kota kita disambut oleh para pedagang kembali, dan pedagangnya berada di mana? Berada di pinggir jalan yang di sini dikasih pagar pembatas ya. Jalan ini harusnya dapat dilewati oleh dua kendaraan roda 4 ya secara bersamaan, namun setengah lajurnya ya, hampir setengah lajur dipergunakan untuk berdagang, kemudian parkir dari angkutan-angkutan kota seperti bajai. Biasanya di sore hari ini ada anak-anak mandi di air mancur. Dan ini adalah area yang ditutup di Plaza Beosnya sisi selatan untuk proses penyelesaian akses yang akan diintegrasikan dengan stasiun MRT kota. Next stop, Glodok. Please check your belongings and Sementara perkembangan masih seperti itu, ya kita mungkin menunggu saja karena penyelesaian secara keseluruhan masih di tahun 2029. Dan yang kita mungkin bisa naiki ataupun pergunakan nantinya di tahun 2027, tepatnya di pertengahan tahun tersebut, adalah yang dari Bundaran HI sampai ke arah Monas.